Perkenalkan, nama saya Zulfido Wijianto Putra. Di sini saya akan mempraktekkan cara membuat low-fi atau low fidelity menggunakan Figma. Di sini saya sudah punya contoh untuk pembuatannya. Pertama, kita buat frame-nya terlebih dahulu, yaitu klik frame di sini atau tekan tombol F. Kemudian kita pilih icon 16. Nah, setelah itu di sini terdapat status bar. Kita bisa mencarinya di aset, kemudian mencarinya status. Tinggal klik dan insert. Kita masukkan di dalam frame dan kita paskan ukurannya. Kemudian di sini terdapat untuk logo aplikasi, kemudian nama, dan juga terdapat notifikasi dan profil akun. Di sini kita membuat kotak terlebih dahulu untuk penempatannya. Kita buat kecil dulu, kemudian kita paskan dengan frame. Untuk mengatur tingginya bisa lewat di bagian kanan ini di layout. Bisa ditarik begini atau berdasarkan inputan. Kemudian ditambahkan ikon gambar. Tinggal ketik gambar atau image. Nah, di sini tinggal insert. Untuk ukurannya kita sesuaikan. Saya memakai 16. Sepertinya terlalu kecil. Kita ganti dengan 20. Karena ini dirasa masih terlalu kecil, kita bisa memperbesarnya dengan manual. Kemudian kita tambahkan teks di sebelahnya dengan klik teks di sini dan klik saja di sini dan tuliskan secara langsung. Kemudian kita paskan. Setelah itu kita tambahkan ikon notifikasi. Di sini bisa langsung insert saja. Dan sesuaikan ukuran. Kemudian kita cari ikon akun. Kita sesuaikan juga, kita samakan memakai 40. Selanjutnya kita buat bagian latarnya. Kita buat menggunakan kotak terlebih dahulu.
kita tarik sesuaikan dengan layar. Di sini terdapat garis lengkungan, dan untuk membuatnya itu kita menggunakan appearance dengan corner radius. Kita buat misal 20. Di sini terdapat bar untuk notifikasi. Untuk pembuatannya juga sama, pertama menggunakan rectangle dulu. Di sini agar warnanya tidak sama, kita ubah dengan mengubah warna di fill di sini. Kemudian ukurannya kita sesuaikan. Kita misal di sini tingginya 20. Jika dirasa kurang maka diubah. Untuk lebarnya juga disesuaikan. Dan cornernya kita ubah di 20. Di sini kita buat dijadikan grup file tersebut. Kemudian kita tambahkan icon ini. Kita bisa melihatnya dengan cara diklik ini. Kemudian ini berupa radio. Kita cari dengan langsung mengetikkan radio. Kemudian kita masukkan. Nah, di sini seperti terlihat sudah di dalam barnya, namun ini masih belum di dalam grup. Jadi kita perlu memindahnya, yaitu ini button radio ke dalam bar ini. Ini terdapat grup 25, kita ubah menjadi not bar. Kemudian radio tersebut kita tarik menuju bawahnya notif bar. Di sini mereka sudah menjadi satu grup. Kemudian kita sesuaikan letaknya. Setelah itu diberikan teks juga di sini. Kita ketikkan apapun dulu, kemudian kita sesuaikan. Nah, di sini juga sudah dimasukkan di dalam grup. Apabila ingin warnanya dirubah menjadi hitam, kita juga bisa mengubahnya di bagian fill, kemudian disesuaikan. Setelah itu kita akan buat icon-icon untuk fitur-fitur apa saja yang terdapat
di aplikasi ini. Di sini terdapat 3. Pertama kita buat frame-nya dulu. Diubah juga warnanya agar bisa dilihat dengan jelas. Kemudian sesuaikan ukurannya. Dibuatkan juga di sini menjadi sebuah grup. Kemudian gantikan namanya. Fitur misalnya. Kemudian kita buat frame kotaknya. Pertama buat dulu di sini dan pastikan frame-nya terdapat di dalam frame fitur. Nah, sehingga agar menjadi satu di dalam. Kemudian ganti warnanya menjadi hitam dan cornernya diubah menjadi 8 misalnya. Apabila dirasa kurang, bisa diubah lagi menjadi 12. Kemudian untuk ukurannya kita samakan, misalnya 45 lebarnya dan panjangnya 45 juga. Setelah itu kita tambahkan teks di bawahnya. Di sini terdapat fitur forum. Nah, kenapa ini teksnya tidak kelihatan? Karena teks tersebut berada di luar grup. Jadi kita perlu pindah terlebih dahulu. Nah, menjadi terlihat. Kemudian kita sesuaikan di bawahnya. Agar lebih mudah, kita perlukan dijadikan sebuah grup tersendiri. Kita buat grup lagi untuk icon ini. Kita buat lagi di sini. Terus kita buat grup. Kita tulis aja icon gitu. Kita buat dia agar di dalam fitur. Kemudian kita masukkan kotak iconnya di dalam icon dan juga tulisan forum. Kemudian kita paskan agar di dalam frame icon. Nah, di sini sudah jadi, sehingga di sini iconnya, warnanya kita hilangkan dengan menggunakan simbol mata ini, kita hide. Nah, kemudian di dalam fitur ini kita buat dia auto
layoutnya otomatis. Kemudian kita duplikat ikonnya. Di sini untuk mengatur agar bisa rapi, kita ubah di sini menjadi paddingnya menjadi 30 mungkin. Kemudian untuk jarak antar ikonnya kita auto. Kemudian ikonnya kita duplikat dengan Ctrl C dan Ctrl V. Di sini sudah otomatis terisi dengan rapi. Kemudian kita juga hilangkan backgroundnya. Ini di rectangle 22. Kita hilangkan backgroundnya. Kemudian untuk membuat layout bukunya kita buat juga seperti tadi. Pertama kita buat frame-nya terlebih dahulu. Kita sesuaikan ini juga dibuatkan grup juga. Kemudian kita buat frame lagi untuk penempatan buku. Di sini dibuatkan lagi grupnya. Dan pastikan grup untuk buku ini berada di dalam frame. Nah, kemudian kita sesuaikan ukurannya. Jangan lupa diubah juga untuk corner radius. Misal di sini 15. Bila masih kurang bisa ditambahkan atau dikurangi sesuai kebutuhan. Setelah itu kita tambahkan aset image. Sesuaikan ukuran gambarnya. Kemudian tambahkan teks juga. Sesuaikan penempatan teks. Kita juga duplikat untuk bagian bawahnya. Bagian atas ini
gunakan untuk judul, kemudian bagian bawah adalah pengarangnya atau pembuat, dan bagian paling bawah ini untuk ketersediaan buku, apakah tersedia atau belum. Nah, di sini ukuran teks bisa diubah pada tipografi. Di sini menggunakan ukuran medium. Kemudian tambahkan icon favorit. Setelah itu kita pastikan bahwa semua keperluan ini berada dalam satu grup. Kita pindah image-nya karena dia berada di luar grup. Begitu juga dengan favorit. Nah, sekarang mereka sudah di dalam satu grup. Kemudian grup yang terluar ini kita buat dia auto layout. Setelah itu kita duplikat frame untuk buku ini. Nah, kenapa ini bisa di luar dari frame ini? Kita ubah terlebih dahulu pada frame di luar ini untuk menampung frame buku. Kita ubah pada direction plus gapnya ini menuju wrap atau di dalam. Kita tambahkan juga frame bukunya jadi 4. Setelah itu kita sesuaikan gapnya, kita pilih otomatis, paddingnya kita sesuaikan, kemudian untuk frame penampungnya ini kita hilangkan latarnya. Nah, di sini kenapa terlihat putih semua? Itu karena frame untuk menampung ikonnya ini warnanya sama. Jadi kita perlu ubah sedikit menjadi sedikit lebih gelap agar terlihat. Kemudian kita tambahkan juga untuk navigasi. Di sini berupa 4 icon navigasi. Kita buat mulai dari frame terluarnya terlebih dahulu. Kemudian ganti corner radiusnya juga. Kemudian kita buat lagi frame untuk menjadi tempat ikonnya.
Di sini kita buat grup untuk latarnya juga. Kemudian untuk ikonnya dibuatkan grup juga. Pastikan grup untuk icon berada di dalam grup latar untuk navigasi. Kita ubah warnanya. Kemudian kita tambahkan ikonnya berupa home. Kita menggunakan ukuran kecil. Jika kurang, kita bisa merubah size-nya. Kita pastikan icon ini berada di dalam grup untuk ikonnya. Kemudian tambahkan teks berupa beranda dan ubah warnanya menjadi hitam. Pastikan teks ini berada di dalam grup. Kemudian kita ubah menjadi auto layout. Agar letaknya bisa otomatis jadi lebih rapi. Di sini terdapat background kecil berupa warna putih. Kita dapat membuatnya dari rectangle begini. Kemudian kita sesuaikan. Nah, kenapa begini? Karena kita di dalam, kenapa terjadi begini? Karena dia otomatis menjadi satu dengan icon yang lain. Untuk merubahnya, kita buat dia menjadi grup terlebih dahulu. Kemudian icon ini dimasukkan di dalam grup background. Sehingga warna putih ini bisa disesuaikan. Kemudian kita ubah corner radiusnya. Setelah itu hilangkan background, kita hide warnanya. Untuk frame menampung icon ini kita gunakan juga auto layout. Dengan gapnya auto. Setelah itu kita duplikat menjadi 4. Kemudian sesuaikan teksnya. Di sini terdapat buku, favorit, dan pinjaman. Untuk icon juga hal serupa, kita
hapus dulu icon home tersebut. Kemudian kita cari aset icon berupa book. Kita pastikan bahwa icon group ini berada di dalam frame. Kemudian letaknya disesuaikan. Begitu juga untuk icon lainnya. Ini juga terdapat home indikator. Kita tambahkan aset home indikator. Kita sesuaikan letaknya. Kemudian di sini terdapat juga untuk detail buku. Pertama kita buat frame lagi. Kemudian tambahkan home indikator dan status bar. Ini terdapat arah panah untuk kembali dan titel untuk berada di halaman apa ini untuk saat ini.
Pertama kita buat lagi frame-nya. Kita buat jadi grup, kemudian tambah icon kembali, talkback. Pastikan icon ini berada di dalam grup. Kemudian tambahkan teks. Berubah untuk fontnya. Ubah ukurannya menjadi lebih besar. Pastikan teks ini berada di dalam grup. Kemudian kita hide background-nya. Kemudian kita tambahkan juga untuk background belakang. Kita bisa ambil dari sebelumnya dan letakkan di frame yang baru. Dan kemudian disesuaikan tempatnya. Di sini terdapat frame untuk menampung gambar dan tulisan apakah buku tersedia. Kemudian juga terdapat icon favorit. Pertama kita buat frame-nya untuk menampung gambar. Kita ubah corner radiusnya. Ubah warnanya menjadi putih. Dan jadikan ini menjadi grup. Pastikan untuk frame gambar buku ini di dalam grup dari background semuanya. Tambahkan aset image lagi. Kita ubah ukurannya menjadi sesuaikan dengan kebutuhan.
Kemudian tambahkan teks tersedia, ubah ukuran teks apabila terlalu besar. Dan juga tambahkan icon favorit. Kemudian buat frame baru untuk menampung deskripsi buku atau detail-detail lainnya. Border radius, kemudian tambahkan teks. Nah, ini terjadi lagi bahwa teks tertimpa oleh background. Kita perlu membuat lagi menjadi sebuah grup. Kemudian pastikan teks ini berada termasuk di dalam grup. Sesuaikan ukuran teks. Agar tidak terjadi seperti ini, kita ubah dulu alignmentnya menjadi rata kiri, sehingga apabila ditambahkan teks lagi itu tidak akan berlebihan. Dan juga ubah layoutnya menjadi auto. Tambahkan juga teks untuk yang lainnya.
Setelah itu di sini terdapat button yang akan digunakan untuk menambah buku tersebut ke daftar untuk buku yang akan dipinjam. Di sini buat terlebih dahulu frame-nya. Kita buat ukurannya sesuai. Kemudian ganti warnanya. Sesuaikan juga untuk radius dan ukuran. Buat button ini menjadi grup, kemudian tambahkan teks. Pastikan tulisan pinjaman ini berada di dalam satu grup. Ini sudah jadi kedua layoutnya. Kemudian kita bisa melihat hasilnya dengan menekan font tersebut terlebih dahulu dan kita menuju ke area sini sebelah kanan dekat tombol share. Kita ubah menjadi tampilan preview. Nanti hasilnya akan menjadi seperti ini. Sekian dari saya, terima kasih.